Jika ditanya makanan Jawa, pasti terbayang olahan makanan yang satu ini. Warnanya yang kecoklatan ditambah cita rasa gurih dan manis yang menonjol tentu membuat bacem begitu digemari. Apalagi hidangan yang satu ini dikenal dengan makanan yang murah meriah hingga bisa dinikmati masyarakat luas. Ya, bacem memang identik dengan tahu dan tempe hingga kemudian merambah ke daging ayam dan telur. Tahu dan tempe bacem juga bisa disantap sebagai lauk teman nasi ataupun sekedar kudapan menikmati teh ataupun kopi. Tapi rahasia apa yang membuat makanan ini bisa menjadi salah satu makanan legend khas Jawa? Kalau menurut aku tuh ayamnya enak ya, empuk, udah gitu kan bacem jadi manis-manis gimana gitu. Pas lah, pokoknya enak, yummy lah. Aku tuh bukan orang Jawa mbak, tapi menurut aku di sini enak, gurih, manisnya dapat banget, sama kayak legit gitu ya. Itu enak banget sih. Sama halnya dengan rumah makan tradisional khas Jawa satu ini. Berbagai olahan bacem seperti tahu, tempe, dan ayam tersedia di sini. Yofi, sang pemilik, sekaligus generasi kedua warung ini, mengolah bacem sebagai menu utama di warungnya. Hal ini dilakukan karena ingin tetap mempertahankan olahan makanan khas Jawa di tengah banyaknya olahan modern yang muncul. Kebetulan kita tinggal di Bogor, kita pengen nih ngenalin masakan Jawa ke anak-anak kita, ke tetangga, ke teman-teman. Tapi waktu itu kita ada keterbatasan waktu karena masih bekerja kantoran. Nah, menjawab keresahan itu, kita berpikir nih, gimana nih caranya kita bisa makan yang kita kangenin, makan masakan yang kita kangenin, tapi di Bogor, di ranah Sunda gitu loh. Makanya kita bikin ayam bacem ini. Mungkin banyak orang yang masih salah kaprah dengan istilah bacem. Sebenarnya bacem bukanlah nama makanan, namun justru mengacu pada sebuah teknik memasak. Dengan teknik bacem, beragam makanan dapat diolah sekaligus diawetkan dengan bahan dasar gula sebagai komponen utamanya. Proses pengawetan ini tercipta di masa kolonial Belanda sekitar abad ke-19. Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta saat itu memang tengah diberlakukan tanam paksa tanaman tebu untuk memasok bahan baku pabrik gula di sana. Berlimpahnya gula tentu membuat bahan sembako ini terjangkau harganya, hingga masyarakat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, termasuk membacem. Baceman sendiri berarti rendaman makanan dengan air beserta gula, garam, dan bumbu lain. Rendaman ini kemudian dimasak secara perlahan dalam kuali tertutup sampai air gula menyerap ke bahan yang akan dibacem. Jadi sebenarnya teknik bacem ini adalah untuk mengawetkan makanan juga. Jadi biasanya komponennya ada, yang penting tuh ya ada gula Jawanya atau gula merah. Gula bisa menjadi salah satu bahan pengawetan makanan karena tingkat konsentrasi tinggi gula mampu menyerap air yang menjadi media tumbuh mikroorganisme. Dan secara otomatis, makanan yang diberi gula pada kadar tertentu bisa melindungi makanan dari pertumbuhan mikroba buruk yang bisa mengurangi kualitas makanan. Jadi, teknik membacem makanan menjadi teknik tradisional yang digunakan masyarakat, terutama daerah Jawa, untuk mengolah sebuah makanan. Hal ini didukung pula dengan sumber daya gula yang melimpah. Hingga tak heran pula kalau makanan Jawa identik dengan rasa manis akibat penggunaan gula pada setiap olahannya. Iya, karena mungkin sebenarnya dari sejarahnya itu setelah perang Diponegoro selesai mungkin abad 19, jadi ada penanaman tebu secara besar-besaran. Jadi itu yang menyebabkan makanan di Jawa Tengah itu lebih banyak menggunakan gula dan cita rasanya tentu saja lebih manis dari daerah-daerah lainnya. Tahu dan tempe adalah bahan makanan yang paling banyak dibacem. Mungkin karena tahu dan tempe lebih mudah ditemui dengan harga yang pastinya lebih murah pula. Namun saat ini banyak bahan yang dapat diolah menjadi bacem, diantaranya seperti daging ayam. Sebenarnya bisa ayam
ayam, bisa ceker. Lalu yang umum adalah tahu tempe, karena sebenarnya kalau dulu masyarakat dari yang tadi saya cerita abad 19, yang paling murah adalah ya tahu tempe gitu. Kalau masyarakat nggak bisa beli ayam, ya belinya tahu tempe. Dan kalau ayam sendiri bisa ayam the whole chicken ayam, dan bisa juga tadi saya sebutkan cekernya juga bisa dibacem. Pengolahan membacem pada ayam tidak jauh berbeda dengan membacem tahu dan tempe. Butuh beberapa bahan bumbu-bumbuan untuk meningkatkan cita rasa seperti bawang merah, bawang putih, kaldu ayam, ketumbar, kunyit, daun salam, dan daun serai. Semua bahan dimasukkan ke dalam panci yang berisi daging ayam mentah dan diungkep dengan tambahan air selama 1 jam hingga air mengering. Tak lupa menambahkan gula sebagai komponen utama dalam membacem. Gula yang digunakan bukanlah gula pasir, melainkan gula Jawa. Penggunaan gula Jawa ini pun tentu berbeda jika menggunakan pemanis lainnya seperti gula pasir dan kecap. Kalau gula Jawa itu adalah dari gula kelapa. Nah, kemudian diproses, nanti jadinya seperti yang kita lihat di pasaran itu, yang coklat-coklat itu. Kalau misalnya gula pasir itu kan lebih manis saja gitu. Kalau di gula Jawa itu ada aroma kelapa ini sih, karena dia memang dari kelapa ya, gitu. Untuk bahan ayam harus memiliki tekstur yang padat, sehingga pada saat diungkep dengan waktu yang cukup lama, ayam tidak mudah hancur. Setelah diungkep, olahan bacem dimarinasi semalaman. Marinasi dengan waktu yang cukup lama dapat mempertahankan olahan bacem sehingga tidak mudah basi. Jadi kenapa kita menggunakan ayam pejantan? Karena ayam pejantan adalah tekstur yang paling mirip dengan ayam kampung. Jadi kalau di Bogor, di sini kita menggunakan ayam pejantan karena banyak peternak ayam pejantan. Tekstur dagingnya lebih liat gitu, jadi tidak mudah hancur. Jadi ketika dimarinasi semalaman, ketika kita angkat itu nggak hancur gitu, tidak mudah hancur. Dalam membacem tahu dan tempe juga menggunakan bumbu yang sama dengan membacem ayam. Prosesnya pun terbilang sama, butuh beberapa jam untuk mendapatkan hasil baceman yang sempurna. Pada saat merebus, bahan digunakan api kecil sehingga hasil yang didapatkan adalah matang perlahan atau tidak gosong. Tempe dan tahu yang digunakan dalam membacem juga harus memilih tahu dan tempe yang memiliki tekstur padat sehingga tidak hancur pada saat digoreng. Penggorengan tahu tempe bacem juga tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sampai sedikit mengering dan garing. Kalau marinasi namanya juga proses marinasi ya, jadi biar dia lebih meresap ke ayamnya, ke tahunya, ke tempenya gitu. Setelah dimarinasi baru kita bisa ada proses menggoreng, biasanya biar atasnya luarnya tuh agak sedikit crunchy gitu. Atau kalau misalnya mau moist, tidak terlalu kering gorengnya. Rasa manis pada olahan bacem bercita rasa manis legit. Karenanya jika dipadukan dengan sambal terasi, tentu membuat olahan ini memiliki rasa yang seimbang antara rasa manis dan pedas. Sebenarnya kalau bacem itu identiknya dengan rasa manis, tapi manisnya tetap seimbang ya, gitu. Nggak yang melulu manis, tapi tetap ada balancing dari garam dan rempah itu tadi. Terus selain itu kondimennya adalah sambal. Sambalnya sambal goreng, sambal terasi yang digoreng. Itu.